Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dedi, lihat ini Pak Dedi. Sampah menumpuk di Jalan Raya Tambelan, Sukatani, Kabupaten Bekasi. Baru ditinggal 2 hari setelah saya mengambil konten di video sebelumnya, sampah malah lebih banyak menumpuk di tempat ini. Ayo teman-teman, bantu viralkan video ini agar sampai ke layar HP dari orang-orang yang sering buang sampah di tempat ini. Bantu like, bantu komen, bantu share, dan juga subscribe channel Lensa Bangsa teman-teman ya. Sebelum kita pantau nanti normalisasi dari Kali Triti, Desa Banjarsari, Kecamatan Sukatani, silakan teman-teman yang belum bantu viralkan, segera bantu viralkan terlebih dahulu nih, agar bisa ditangani juga ya oleh pemerintah setempat, oleh aparatur desa ataupun kecamatan yang ada di sini. Ya, ini mohon jadi perhatian juga buat UPTD wilayah dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ini kalau dibiarkan seperti ini jadi kebiasaan ya, kebiasaan yang buruk bagi warga yang berlalu-lalang di jalan ini. Nah, sekarang kita sudah berada di posisi alat berat. Seperti bisa yang teman-teman lihat ya, ini adalah bagian dari Kali Triti yang telah dinormalisasi. Sebelumnya itu alat berat melewati jembatan ini nih. Dan sekarang pindah di posisi ini, memindahkan pontonnya juga tuh yang ada di depan, sedang dirakit terlebih dahulu ya, agar bisa dinaiki nantinya dengan alat berat. Dan sekarang juga lagi dilakukan pengerukan untuk pembuatan sempadan sungai baru. Jadi dilebarinnya itu ke sisi kanan teman-teman, karena sebelumnya sudah ada perhitungan ulang ya untuk bantaran sungainya itu lebarnya semana oleh pihak RT dan warga setempat gitu. Jadi ini sedang dikeruk terlebih dahulu tuh untuk membuat bantaran baru itu. Teman-teman lihat ya. Ini posisinya berada di dalam perkampungan. Memang sungai ataupun Kali Triti ini tuh membelah Kampung Triti ya, namanya. Kampung di sini tuh namanya sesuai dengan nama kalinya. Lihat tuh. Gila ya, lumpurnya banyak banget. Lumpuran-lumpurannya tuh bisa teman-teman lihat bersama ya. Jadi tadinya tuh cuman selebar ini aja nih, selebar tanggul ini aja ke depan kalinya. Untuk sisi kanan dan sisi kirinya ya segini nih. Jadi bisa dibayangin ya, cuman segini aja tuh. Tapi nanti jadinya selebar itu tuh kalinya ya. Jadi dia agak nyerong ke kanan nantinya. Rutenya kurang lebih begini nih, ke sana. Dan untuk yang sebelah sini tuh gini, ke sana tuh. Si abang naik. Itu hampir memakan halaman rumah warga juga ya. Karena memang ini mungkin posisinya juga di dalam perkampungan, cuman sepertinya sih tidak ada penertiban ya. Karena memang juga kemungkinan warga-warga yang menempati rumah-rumah yang ada di bantaran juga itu punya hak milik. Jadi yang dilakukan oleh operator itu hanya sebatas untuk normalisasi sungainya saja gitu. Untuk merapihkan dasaran-dasaran sungai, merapihkan bibiran-bibiran sungai, badan sungai, bahu sungai. Ini bekonya mau maju tuh. Ini melewati jalan kampung ya. Waduh, dia sampai jumping. Sampai jumping tuh. Seru pokoknya kalau mantau normalisasi di Kali Triti tuh. Soalnya rame ini. Warganya pada nonton. Tapi ya pada berteduh, soalnya panas banget sore hari ini tuh. Ini lagi mau dimajuin ini bekonya. Cuma dia ngambil
pegangan yang kuat dulu ya biar bisa maju, soalnya nggak bisa maju tuh nggak jalan ya rodanya. Pokoknya kita bakal terus pantau ya sampai sore ini di titik yang ada di Kali Triti ini teman-teman. Pokoknya pantau terus video ini sampai habis. Jangan lupa bantu like, comment, share video ini serta subscribe channel Lensa Bangsa dan nyalakan loncengnya ya. Karena sesuai janji saya akan mengupdate informasi normalisasi Kali Triti, Desa Banjarsari, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi setiap hari. Karena banyak banget juga yang request untuk updatean terbaru dari Kali Triti. Karena banyak menjadi perhatian dari penonton-penonton setia Lensa Bangsa juga. Karena memang video yang paling trending di YouTube Lensa Bangsa itu adalah video yang diambil di Kali Triti, tembus 84.000 penonton itu di video pertama. Di video kedua 25.000 penonton. Nggak tahu video ini nih, makanya teman-teman ayo kita trendingkan ya, trendingkan video ini sehingga channel Lensa Bangsa, saya pun selaku reporter terus semangat ya mengabarkan kepada teman-teman semua. Bantu trendingkan dengan cara like, comment, share, serta subscribe dan nyalakan lonceng di channel Lensa Bangsa. Komen apapun ya teman-teman, pendapat teman-teman, misalkan harapan teman-teman atau kesan dan pesan teman-teman, silakan aja tumpah ruahkan pokoknya di kolom komentar. Pokoknya ini adalah program ya dari pemerintah kabupaten sebetulnya. Pemerintah Kabupaten Bekasi, bupatinya itu Ade Koswara Kunang ya, Kabupaten Bekasi. Ini juga sebagai tindak lanjut teman-teman dari dari program pemerintah Provinsi Jawa Barat oleh Gubernur Kang Deddy Mulyadi. Jadi ya luar biasa ya, normalisasi sungai itu terus berjalan. Bahkan diperkirakan ya kalau menurut saya itu bisa terjadi hampir 1 tahun penuh nantinya di tahun 2025 ini. Karena habis dari titik ini pun saya kemungkinan akan juga berpindah ke titik lain nantinya untuk di hari ini ya. Kita nggak tahu nanti titik mana yang akan dituju. Nanti pokoknya teman-teman bakal tahu ya ketika sudah diupload di channel Lensa Bangsa. Alat berat masih bermanuver, tapi saya tidak paham apa yang akan dilakukan. Apakah akan menarik ponton yang ada di depan situ atau mau apa nih alat beratnya. Jadi harus lewatin jalanan berlumpur tuh ya. Ini tadinya tuh tanah kosong aja ini. Tanah kosong di bantaran sungai ya. Sekarang jadi begini nih. Habis lewatin alat berat. Nggak tahu apa mau digali dari sini kayaknya. Nggak tahu nanti nih. Coba kita lihat ya. Alat berat mau ngapain. Pokoknya kita pantau terus ya. Kalau untuk sore hari ini kayaknya belum tahu nih bakal ada pengerukan untuk sisi sungainya atau baru sebatas melakukan persiapan-persiapan untuk besok ya dalam merapikan sungai, karena pontonnya masih OTW teman-teman. Pontonnya bisa dilihat tuh ya, masih dirakit sama si abangnya tuh ya, masih diikat-ikat, masih kencangkan gitu pakai beberapa alat ya. Nah itu tuh dia lagi mau menjangkau pontonnya, kayaknya mau dibawa ya. Mau dibalikin lagi nih. Wah, mau diseret tuh. Itu semacam lambung kapal teman-teman, makanya dia bisa ngapung di air ya. Jadi ya terbuatnya dari besi juga. Lagi ditarik tuh. Ada kabel, ngeri ya. Waduh, kabelnya tuh. Kabelnya ya udah diputus tahu belum itu ya. Ngeri banget. Waduh, kabel. Oh, dia lagi disangkutin dia nih. Nanti sangkutin dia pakai kail, ada kailnya tuh. Ada kailnya ya di lengan bekonya. Ini panas banget teman-teman, sumpah ya. Panas soalnya pohonan-pohonan di sini juga ya habis. Habis pohonan-pohonan di sini, tadinya banyak banget pohon. Cuman ya begini ya habis tuh, nggak ada pohonan sama sekali untuk di sisi bibirان sungainya. Kosong begitu aja.
Jadi matahari langsung tembus ini ke kulit. Ini saya coba duduk dari jembatan, ini kita mantau dari jembatan. Sambil duduk aja ya. Takut menghalangi warga yang mau nonton juga dari belakang. Oh, itu tuh lihat. Wah, diangkat. Ini saya berasa jadi anak kecil kalau lagi nonton apa namanya Beko begini, karena saya dulu kecil sering nontonin Beko, teman-teman. Waduh, kita harus mundur. Ngeri. Ini juga kayaknya ada kabel-kabel wifi ya. Itu yang kecil-kecil tuh, kelihatan nggak? Aduh, kalau putus ribet juga itu kabel wifi, harus narik lagi, mahal biayanya. Ini operator harus ekstra hati-hati pokoknya kalau wah normalisasi di dalam kampung kayak gini ya. Sama kayak di Kali Bedeng tuh, Kali Bedeng apa yang sempat saya upload videonya juga, itu kan dalam kampung banget tuh. Ini juga sama ini. Cuma kan bedanya Kali Bedeng kali kecil ya. Dia yang apa namanya normalisasinya juga bisa dari pinggiran, sedangkan ini harus dari tengah, makanya tuh pontonnya juga lagi diusahain banget tuh ya buat dipindahin ke sisi yang ada di seberang jembatan ini nih. Ini jembatan ini tuh. Wah. Susah banget ya Allah, sabar banget ini operator. Pokoknya teruji lah operator dan di sini. Ini benar-benar bekerja, bukan cuma bekerja cepat ya, tapi hati-hati juga. Penuh perhitungan tuh. Dia salah dikit kabel di atas putus ya. Nanti seberes ini dipindahin, mungkin kita akan break dulu ya teman-teman. Ini sambil kita tunggu apakah Beko akan naik dan langsung mengeruk lumpuran-lumpuran yang ada di kali seberang jembatan ini ataupun tidak. Nanti kita tunggu ya. Pokoknya kita bersabar aja ya teman-teman. Ya beginilah prosesnya teman-teman. Saya mengabarkan apa adanya gitu kan. Di lapangan seperti apa kan nggak mungkin saya atur-atur Bekonya harus gimana gitu kan. Saya bukan pelaksana proyek teman-teman. Saya juga konten kreator aja posisinya di sini ya. Jadi kita ya apa yang dilakukan oleh operator dan apa yang diarahkan oleh pelaksana proyek ya kita liput gitu aja intinya. Apa yang terjadi di lapangan itulah yang saya kabarkan seperti itu. Waduh. Terus si abangnya juga naik, mau ngapain tuh? Oh mau ngaitin kayaknya ya, agak susah dia. Mau ngaitin ngailnya tuh kan. Begitulah karena saya udah terlalu sering meliput Beko, jadi tahu dan paham aja kadang. Belum dilakuin juga udah kepikiran ya. Wah, abang turun dulu ini, harus turun dulu dia. Kalau enggak dia keseret. Enggak dong, dia tetap naik ternyata. Bener-bener ya, pekerja proyek. Oh enggak, dia bener turun dulu dia. Aduh, dia juga ketahan lumpur tuh. Jadi kalau misalkan ponton ya, kayak kemarin di Kali Sukahurip, kenapa sih nggak bisa pakai ponton? Begini teman-teman tuh kondisinya kurang lebih ya gambarannya ya. Jadi kalau misalkan ponton, apa namanya, air nih misalkan yang ada di sini nih tadinya belum dinormalisasi, tapi lumpurannya itu dasarannya lebih tinggi dibanding air nih, jadi airnya kerendam lumpur ya. Jadi begini nih susah tuh, nggak bakal bisa maju dia. Jadi kenapa di Kali Sukahurip itu apa namanya lumpuran di atasnya dulu tuh, di dasarannya dulu yang diangkat, baru nanti pontonnya dipasang dan bekonya naik, lalu ibaratnya baru dilakukan pengerukan secara komprehensif ya, secara menyeluruh. Ya karena tadi ya tuh bisa teman-teman lihat kalau misalkan lumpuran diterjang oleh ponton itu susah ya. Pontonnya itu nggak akan bisa leluasa gitu. Karena kan fungsi ponton itu sama seperti lambung kapal tadi yang seperti saya bilang ya. Jadi dia bisa mengapung memang, tapi di air ya, bukan di lumpur. Mesti diangkat teman-teman.
Waduh, itu kayak lihat apa ya? Lihat anak-anak main di pasar malam gitu kan, main beko-bekoan, ngangkat-ngangkat apa, ini kayak gini nih. Di dalam real life-nya ya, di dalam dunia nyatanya. Berat banget kayaknya ya. Tadi warga juga ada yang tanya ke saya, nenek-nenek, Tong itu nggak bisa kalau diangkat katanya 4-5 orang, emang nggak kuat gitu. Kalau emang kuat udah pada nggak suruh ngangkat gitu yang lain gitu kan, warga-warga. Lah kata saya, Nek, bukannya apa-apa Nek, jangankan orang, ada saya bekonya aja lihat Nek kalau pas ngangkat tuh. Kira-kira kuat kagak alat segede itu kan, tetap aja susah. Kalau memang berat. Apalagi kalau di bawahnya lumpur begini nih, bukan apa plesteran ya, bukan semen. Dia ngangkat ke atasnya juga pasti ketarik lumpur dia. Jadi agak lengket ya. Ini dimatiin dulu nih, kayaknya lagi break dulu ya, asar kayaknya ya, apa-apa nih. Oh iya, asar teman-teman. Oke ya, kita break dulu ya sebentar, nanti kita akan lanjutkan lagi. Oke, karena ini bentar lagi juga azan asar. So, teman-teman stay tune terus, kita bakal terus pantau perkembangan normalisasi di Kali Triti, oke? Iya. Tapi ini mendingan nggak banyak jembatan, Bang. Iya, nggak terlalu banyak jembatan permanen begini nih. Ini cuma ini doang jembatan kan, belakang nggak ada ya? Nggak ada udah. Udah masih ke pintu air, masih jauh nggak? Gimana itu empang. Terus ya kan dari Oh, belakang rumah ini ya? 200 meteran lah. 200 meteran? Ya kalau kita ngitung listrik kan 50-50. Iya, bener kan? Bener. Kurang lebih 200 meter. 200 meteran ya? Sebenarnya enak udah. Di sana kan itu sawah. Sawah ya? Sawah. Iya, yang apa namanya? Ini Bang, apa? Pemakaman. Ada pemakaman nggak di situ? Oh, nggak ada. Oh, yang pemakamannya sebelah sana ya? Sebelah situ ya? Sebelah kanan sana ya? Ada apa? Itu pintu air langsung sawah ya? Itu air langsung sawah. Kalau 3 kilo berarti sampai bendungan Wono. Bendungan mana tuh? Yang ujung. Ujung? Iya, itu kan sampai sono. Sampai ujung? Katanya pintu air dulu Bang. Sampai air dulu. Iya, tadi kata pengawasnya. Ya saya bilang ngajuin kayaknya apa lepas pintu air nanti sama dinas. Nanti kan ditinjau sama dinas ini. Jadi nanti beko tuh dari sana balik lagi ngerapiin, baru asesmen dari dinas gitu. Bang dulu ini pernah dinormalisasi. Iya. Ngomong-ngomong Bang, gimana? Pernah normalisasi terus? Cuma sampai situ doang. Pinggiran doang juga yang ada ya. Dulu kayak katanya 12 meter kan kalinya. Sekarang ini cuma berapa? Ini paling 6 meter ya. Lebih ya, 8 lah ya. Ini ngukur itu 7 meter. 7 meter. Bang itu. Iya, tapi kan beda-beda biasanya ya, nariknya ya. Oh, dia ngikutin tongkang 7 meter. Katanya sih itu dongkang Oh, 7 meter. Maaf Bang. Pajuin aja. Komben aja kalau di sawah, tipel mulu rombak. Komben di sawah tuh. Rombak. Iya. Ini kan. Bosan nanti lahar. Ah, Mendingan kemarin kata saya mati darah. ngebenerinnya ya? Iya. Iya. Iya kagak. Lumpurannya dibersihin dulu, biar kelihatan. Kena. Mantap. Ah, copot. Aduh.
Kasian operatornya ya. Pegal. Kita kayak nonton pegal, apalagi operatornya. Udah kita kayak jongkok dulu dah. Orang di lapangan. Kerjanya kendala teknis mulu pasti lapangan lah. Nah bisa nih. Aduh. Ya diseret ya bang. Masih belum kepasang berarti. Posisinya tuh, rodanya lihat teman-teman tuh. Aduh. Mau gerak dikit-dikit gimana juga susah ya. Lagi dipaculin dulu tuh lumpuran-lumpurannya tuh. Kelihatan nggak? Lagi dipacul-paculin dulu tuh. Waduh. Biar mudah ya dia masuk lagi ke jalur relnya. Jadi lumpuran-lumpurannya tuh dihilangin dulu dari rodanya. Sepertinya dia udah bisa maju tuh. Nah, udah mulai masuk, cuman lihat teman-teman tuh ya. Ada beberapa titik yang memang masih belum sinkron ya. Itu sebenarnya udah mulai bisa muter dia ya.